Oke, beberapa minggu terakhir kita udah ngobrolin soal iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, dan di video kali ini kita bakal ngobrolin satu OS lagi, yaitu watchOS 11. Kalau dari yang gue coba, sepertinya update watchOS 11 kali ini lebih ke arah fitur sih, jadi nggak ada perubahan tampilan yang signifikan. Nah, watchOS 11 ini juga masih versi beta, jadi belum dirilis resmi. Tapi menurut gua, di antara iPhone, iPad, atau MacBook, yang paling nggak masalah buat diinstal OS beta adalah Apple Watch, karena ini cuma jam aja. Buat teman-teman yang penasaran Apple Watch kalian bakal kebagian watchOS 11 atau enggak, gua akan tampilin listnya di layar kalian sekarang. Oke, pertama-tama kita ke watch face dari watchOS 11 dulu karena ada sedikit yang berbeda. Seperti setiap update OS, kalian bakal dapat watch face baru. Nah, kalau di watchOS 11 juga ada watch face yang baru yang cukup menarik buat gua, yaitu watch face photos. Jadi sekarang teman-teman bisa pakai foto yang ada di galeri foto kalian buat jadi watch face seperti ini. Well, selama ini juga bisa pakai foto dari galeri sih, cuma kali ini agak berbeda. Watch face photos ini bisa bantuin kalian buat cari foto apa aja yang ada di galeri yang cocok buat dijadiin watch face. Teman-teman perlu tambahin watch face photos ini dari aplikasi watch yang ada di iPhone dulu, dan nanti baru bisa kalian edit dari Apple Watch. Jadi nanti pas di aplikasi watch di iPhone, teman-teman bisa pilih nih, mau pakai fitur shuffle yang artinya foto kalian akan dipilihin mana yang cocok buat jadi watch face, atau mau pilih sendiri juga bisa. Harusnya kalian bisa filter sih, mau pakai fotonya berdasarkan foto orang, hewan, foto alam, atau perkotaan. Tapi kalau dari aplikasi watch yang gua pakai, entah kenapa cuma bisa pilih antara foto alam atau perkotaan aja. Mungkin karena masih versi beta, jadi masih ada bug, atau jangan-jangan di galeri foto gua nggak ada foto yang cocok atau layak buat dijadiin watch face. Ini dikerjain sama watchOS nih kayaknya. Tapi balik lagi, kalau di bagian foto shuffle ini, nanti watch face kalian bisa ganti-ganti watch face-nya setiap kali kalian angkat Apple Watch buat di-unlock seperti ini. Nah, kalau yang choose photos, teman-teman bisa pilih sendiri secara manual mau foto apa yang kalian taruh di watch face Apple Watch kalian. Kalau mau satu foto aja bisa, atau kalau mau banyak foto juga bisa, maksimal bisa sampai 24 foto, dan nanti juga bakal di-shuffle kayak tadi. Cuma bedanya kalau yang ini foto-fotonya pilihan kalian sendiri. Oh ya, kalau kalian klik fotonya di bagian ini, nanti kalian juga bisa atur layout watch face-nya. Mau pakai bagian foto yang mana, posisi angka jamnya juga bisa diganti, dan kalian juga bisa pilih mau pakai efek depth atau enggak, supaya ada efek fotonya timbul dan jamnya ada sedikit ketutup sama fotonya seperti ini. Terus di watch face photos ini, teman-teman juga bisa edit tampilan tulisan jamnya mau kayak gimana. Ada beberapa ukuran, ada small, medium, dan sebagainya. Terus fontnya juga bisa kalian ganti, ada 3 pilihan font. Lalu tulisan digit angkanya juga bisa kalian ganti berdasarkan sistem angka Arabic Western atau Eastern, Bangla, dan sebagainya. Untuk stylenya juga bisa teman-teman ganti, bisa natural, black and white, monotone, duotone, dan sebagainya. Terus warna angka jamnya juga bisa kalian ganti seperti ini. Dan kalau mau tambahin komplikasi juga bisa, ada banyak pilihan komplikasi yang bisa kalian taruh di watch face photos ini. Menurut gue ini update yang lumayan bagus sih, jadi watch face-nya bisa menggunakan foto pilihan kita sendiri, dan gak hanya itu aja, layoutnya juga udah lebih bagus di watchOS 11 kali ini. Next di bagian Smart Stack, sekarang di watchOS 11 juga udah ada update baru. Jadi sekarang udah ada tambahan beberapa widget baru, seperti Training Load yang ada di bagian Activity, terus ada widget Shazam, widget foto, Translate, dan sebagainya, yang tinggal kalian klik aja dan Apple Watch kalian bakal langsung buka aplikasinya. Fitur Smart Stack ini juga udah lebih pintar, jadi kalau misalnya udah mau hujan, nanti widget cuaca bakal jadi widget paling atas supaya kita bisa dikasih tahu dulu. Tapi karena lagi nggak hujan, jadi gue belum bisa tes lebih lanjut. Tapi yang pasti kalau ada informasi yang penting, nanti fitur Smart Stack ini bakal taruh widget yang penting di bagian atas supaya kita gampang buat lihat informasinya, yang menurut gue ini update yang bagus. Nggak hanya itu aja, kalau teman-teman lagi pakai aplikasi yang Live Activity yang ada di iPhone, nanti bakal otomatis muncul widget dari aplikasi yang kalian pakai di iPhone itu. Kalau dari yang gue coba buat Now Playing bisa juga sih, misalnya lagi nonton YouTube, nanti bakal muncul widget Now Playing yang tampilannya seperti ini, lebih compact dibanding dulu yang harus satu layar seperti ini. Dan teman-teman bisa langsung play atau pause video yang lagi kalian tonton, atau kalau lagi dengerin lagu juga bakal muncul widget Now Playing ini di Smart Stack Apple Watch kalian. Termasuk pas Apple Watch-nya lagi di lock screen seperti ini juga nanti Smart Stack-nya bakal tetap kelihatan. Jadi kalian nggak harus putar digital crown dulu buat buka Smart Stack. Selain itu, use case lainnya yang dicontohin Apple bisa juga buat pantau live score, check-in, dan pesan taksi online.
Menurut gue konsepnya bagus sih, jadi kalau ada informasi yang penting nanti gue bisa diingetin dulu dan langsung kelihatan dari widget yang ada di Smart Stack tanpa harus buka Smart Stack secara manual. Yang jujur aja gue pribadi jarang banget buka Smart Stack. Ngomong-ngomong di watchOS 11 sekarang juga ada beberapa aplikasi baru. Yang pertama ada aplikasi Translate. Jadi teman-teman bisa translate kata atau kalimat berdasarkan input suara atau mau diketik juga bisa. Aplikasi Translate ini support sampai 20 bahasa dan untungnya termasuk bahasa Indonesia. Gue sangat merekomendasikan kalian buat taruh di Smart Stack karena ada widgetnya dan lebih cepat juga. Jadi setiap kali teman-teman klik widget Translate di Smart Stack, nanti langsung otomatis rekam suara buat diterjemahin. Aplikasi yang bagus sih, jadi kalau misalnya lagi jalan-jalan ke luar negeri dan kalian nggak bisa bahasa di negara itu, nanti tinggal ditranslate aja dari Apple Watch tanpa harus keluarin iPhone kalian. Aplikasi baru lainnya yang ada di watchOS 11 adalah aplikasi yang namanya Vitals. Jadi di aplikasi Vitals, teman-teman bisa lihat data kesehatan kalian selama 1 hari atau 7 hari terakhir. Dan data kesehatan yang ditampilkan di aplikasi Vitals ini bisa dibilang informasi kesehatan yang penting, yang perlu kalian tahu, dan data ini diambil ketika kalian pakai Apple Watch waktu lagi tidur. Jadi teman-teman bisa cek detak jantung, pernafasan, perubahan suhu, blood oxygen, dan berapa lama kalian tidur. Biasanya kan data-data seperti detak jantung dan sebagainya itu direkam ketika kalian lagi beraktivitas, atau kalau misalnya lagi sleep tracking, data yang diambil biasanya yang berhubungan sama kualitas tidur. Ada juga sih yang berhubungan sama pernafasan, tapi di aplikasi Vitals ini kalian bisa lihat data yang lebih detail dan lebih lengkap ketika kalian lagi tidur. Dan aplikasi ini juga bisa kasih tahu kalian kalau misalnya ada hal yang di luar biasanya, supaya teman-teman bisa lebih perhatiin kondisi kesehatan kalian. Yang gue suka juga dari aplikasi ini adalah kalian bisa baca maksud dari metriknya apa nih. Misalnya respiratory rate, itu kalau kalian klik tanda info, nanti bakal ada penjelasannya dan dikasih tahu juga faktor apa aja yang bikin adanya peningkatan atau penurunan. Memang data-data ini sebenarnya juga udah ada aplikasinya sendiri sih. Jadi kalau misalnya detak jantung udah ada aplikasinya sendiri, terus cek blood oxygen juga udah ada aplikasinya sendiri. Tapi di aplikasi Vitals, data-data kesehatan yang penting udah ada di aplikasi ini. Oh ya, di watchOS 11 kali ini juga udah bisa otomatis sleep tracking. Jadi langsung rekam data-data kesehatan kalian selama lagi tidur tanpa harus klik mode sleep dulu. Yang menurut gue ini juga update yang bagus. Next, di aplikasi Activity juga ada beberapa update baru di watchOS 11. Jadi Activity Ring yang biasanya targetnya buat ditutup ringnya setiap hari, sekarang bisa kalian pause dulu supaya streak kalian yang berturut-turut nggak keulang lagi. Tinggal kalian klik aja ringnya ini buat di pause. Jadi kalau teman-teman mungkin habis recovery atau lagi nggak sempet buat tutup ringnya di hari itu, nanti kalian tinggal pause dulu aja Activity Ringnya. Selain itu di watchOS 11, teman-teman juga bisa atur goals activity ringnya mau seberapa. Misalnya yang ring buat move bisa kalian atur targetnya mau berapa kalori per hari. Termasuk yang exercise atau stand juga sama. Teman-teman bisa atur mau ubah targetnya buat di hari itu aja, atau bisa juga ganti target setiap hari, atau bahkan kalian juga bisa atur targetnya mau berapa di hari tertentu. Jadi bisa disesuaikan sama aktivitas kalian sehari-hari. Terus kalau kalian cek aplikasi fitness di iPhone, sekarang di bagian tab summary ini metriknya bisa kalian pilih mau metrik apa yang ditampilkan. Tinggal klik edit summary yang ada di bagian bawah, dan teman-teman bisa pilih mau hapus metrik yang menurut kalian kurang penting, atau mau tambahin metrik baru juga bisa. Ada yang buat running, cycling, dan sebagainya. Terus kalau teman-teman klik salah satu, nanti ada pilihannya lagi, data apa yang mau ditampilkan dari kategori yang kalian pilih. Misalnya yang cycling ada weekly distance, weekly time, pace, dan sebagainya. Nah, di aplikasi Activity yang ada di Apple Watch, sekarang juga ada fitur Training Load. Jadi fitur ini lebih ke buat kalian yang sering olahraga sambil pakai Apple Watch. Karena fitur ini bisa kasih tahu kalian apakah kalian olahraganya terlalu berat, terlalu over, atau masih kurang. Karena gue update ke watchOS 11 ini belum terlalu lama, jadi data yang diperlukan buat training load ini masih belum cukup. Karena harus data 28 hari terakhir. Teman-teman juga bisa lihat data training load ini dari aplikasi fitness yang ada di iPhone. Selain itu, fitur yang berhubungan dengan kesehatan, sekarang di aplikasi Cycle Tracking juga udah ada fitur buat membantu track masa kehamilan dengan data-data yang penting. Terus ada fitur baru lainnya di watchOS 11, ada fitur Tap to Cash, jadi teman-teman bisa kirim atau terima uang kayak airdrop di iPhone, tinggal dideketin aja Apple Watch kalian ke Apple Watch lain atau iPhone. Tapi sayangnya fitur ini cuma ada di US dan nggak ada di Indonesia, padahal kalau ada bagus tuh.
Dan sekarang di watchOS 11, teman-teman juga bisa ganti bunyi notifikasi yang ada di Apple Watch kalian. Jadi kalian bisa ganti bunyi buat ringtone, text tone, notifikasi email, dan sebagainya kalau kalian bosen sama bunyi yang default. So, itu dia fitur-fitur baru yang ada di watchOS 11 yang akan segera dirilis di Apple Watch kalian. Menurut gua kali ini update-nya lumayan banyak fitur baru yang berhubungan sama kesehatan, olahraga, yang sepertinya bakal kepake buat banyak orang. Atau watch face photos yang baru juga menurut gua cukup menarik sih. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang kalian nggak sabar buat cobain di watchOS 11? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!